Selamat sore Sobat Bitalk Surabaya, senang sekali berjumpa kembali dengan Sobat Bitalk Surabaya pada kesempatan kali ini. Pada sore hari ini saya ingin berbagi dengan Sobat Bitalk Surabaya terkait dengan materi Deutsch für Anfänger, bahasa Jerman untuk pemula. Saya ingin berbagi sedikit tentang Verben dan Nomen. Kalau Sobat Bitalk sudah belajar bahasa Jerman, yang paling penting dalam bahasa Jerman juga adalah kata kerja dan kata benda. Izinkan saya untuk berbagi PowerPoint-nya ya. Sobat Bitalk, saya yakin Sobat Bitalk sudah belajar tentang Verben dan Nomen. Saya di sini akan mengulangi sedikit mengenai Verben dan Nomen, kebetulan terkait juga dengan siaran yang kemarin, yang ke-27 itu. Dan saya membawakan Verben, kita belajar bahasa Jerman lewat lagu, dan dalam lagu itu kita juga antara lain mempelajari Verben. Kalau Verben dan Nomen, apakah itu sulit dalam belajar bahasa Jerman? Kalau ada pepatah atau peribahasa dalam bahasa Jerman itu aller Anfang ist schwer. Semua yang awal itu memang sulit ya. Namun seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa membaca dalam bahasa Jerman itu untuk hafalannya sama halnya dengan bahasa Indonesia, jadi tidak sulit. Dan kalau kita punya kemauan yang keras, kemauan yang baik, kita pasti bisa belajar, kita pasti bisa menguasai bahasa Jerman. Nah, bagaimana kembali ke yang topik tadi, bagaimana dengan Verben dan Nomen? Di sini saya berikan beberapa kata dan Sobat Bitalk silakan memilih. Ada 10 kata di sini, kommen, buchen, heißen, han, Kaffee, trinken, Brötchen, singen, Gesundheit, essen. Manakah di antara kata-kata ini yang termasuk dalam kata kerja dan mana yang termasuk dalam kata benda? Saya berikan kesempatan 10 detik. Benar kalau Sobat Bitalk sudah memilih bahwa dalam Verben itu ada polanya. Seperti apa? Mari kita lihat manakah di antara ke-10 kata ini yang termasuk dalam kata kerja dan kata benda. Kalau yang hijau itu adalah kata kerja. Kommen, trinken, heißen, singen, essen. Dan yang merah itu adalah kata benda. Kaffee, Gesundheit, Han, Kuchen, Brötchen. Kita lihat kalau dalam bahasa Jerman untuk Verben itu terpola ya. Kommen, singen, trinken, heißen, essen. Itu akhirannya ada en. Ya, untuk kata kerja infinitif semuanya ada en. Dan sebentar, kalaupun nanti dalam bentuk present, dalam bentuk waktu sekarang, dia bervariatif, Sobat Bitalk, masih ingat yang minggu lalu saya kemukakan untuk jembatan keledai kata kerja, estenten, seperti ini. Estenten jadi ich komme, du kommst, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Ya, jadi ada Stamm atau kata dasar, kemudian kita Stamm atau kata dasar, kemudian kita tambahkan estenten di sini. Untuk saya orang pertama, du orang kedua tunggal, es dia laki-laki perempuan untuk orang ketiga tunggal, dan wir untuk orang pertama jamak, orang kedua jamak, dan orang ketiga jamak. Kalau kita hafal ini saja, kita sangat mudah untuk mengaplikasinya dalam membuat kalimat. Nah, bagaimana dengan kata benda?
kata benda itu kalau dilihat ini semuanya ditulis dengan huruf besar. Han, Kaffee, Kuchen, Gesundheit, Brötchen. Semuanya ditulis dengan huruf benda. Bahasa Jerman itu kita dapat menangkap atau kita bisa melihat dengan sangat gampang, itu adalah kata benda karena dia ditulis dengan huruf besar. Ya, dan akhirannya itu variatif juga. Ya, ada ada height, ada Brötchen, ada Kuchen. Nah, mohon maaf kalau dilihat sini, barangkali mereka berpikir ada di sini N, Brötchen dan Kuchen. Bukankah infinitif juga en? Benar, infinitif itu untuk kata kerja itu en, tapi ini penandanya adalah kata benda karena huruf depannya itu huruf besar. Brötchen dan Kuchen itu berarti dia tidak termasuk dalam kata kerja, tapi dia termasuk dalam kata benda. Demikian Sobat Vito. Nah, dalam mempelajari kata benda, kita mengatakan itu nomen atau substantif, itu ada 3 ya, untuk jenis kelamin, untuk maskulin, neutrum, dan feminin, yang ditandai dengan artikel der, das, dan die. Untuk maskulin, mudah kita menandai kalau dia man, laki-laki, kalau Sohn, anak laki-laki, kemudian Vater, ayah, Großvater, kakek, Lehrer, guru laki-laki atau guru pria. Otomatis kita bisa mengatakan itu adalah kata benda dengan artikel der, maskulin. Begitu juga dengan yang feminin. Misalnya Frau, die Tochter, die Mutter, die Großmutter, die Lehrerin. Untuk wanita, untuk anak perempuan, untuk ibu, nenek, dan guru perempuan, kita dapat mengidentifikasi dengan jelas itu menggunakan artikel die. Begitu ya, sangat mudah. Dan untuk neutrum, yang das, kita lihat ada das Kind, das Mädchen. Mädchen sebenarnya artinya gadis. Tapi karena di belakangnya ada Chen, maka dia dikategorikan dalam neutrum, dia das ya. Schwesterlein, Schwester saudara perempuan, tapi Lein ini penanda bahwa dia itu das ya. Brüderlein itu juga das. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat bagaimana dengan kata-kata benda yang tidak bisa kita langsung melihat jenis kelaminnya. Dari mana kita bisa menebak? Sebenarnya dalam bahasa Jerman ada semacam petunjuk ya, bahwa untuk hari, untuk bulan, dan musim itu kita menggunakan artikel der. Misalnya der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, und so weiter. Atau untuk bulan der Januar, der Februar, der März, der April, und so weiter. Begitu juga dengan musim, der Sommer, der Herbst, der Winter. Dengan nama pegunungan atau sungai ya, der Himalaya, der Nil, der Indus, der Mississippi. Nama merek mobil juga, der Mercedes, der Porsche, VW, seperti itu. Dan ini tergolong dalam maskulin dengan artikel der. Dalam kata benda juga kita bisa menebak bahwa dia ini dia, karena akhiran dari kata benda itu misalnya ich, der Teppich, der Rettich, atau ich, der Honig, der Käfig, der König, ya. Atau juga Ling, der Liebling, der Flüchtling, der Schmetterling, atau yang S belakangnya, der Schnaps, der Knicks. Lanjut ya Sobat Detox, itu dengan der, dengan maskulin. Bagaimana dengan
das untuk neutrum. Das itu warna, kita menggunakan das blau, das lila, das rot. Nama negara, daerah, atau kota juga misalnya das schöne Frankreich, das mittelalterliche Esslingen, atau juga nama huruf, das A, das O, das ABC, kemudian nama hotel atau cafe, das Kempinski, seperti itu ya Sobat Beatles. Mudah kan sebenarnya kalau kita sudah mengetahui penandanya untuk misalnya untuk huruf, kita akan bilang das A, das O, das B. Nah, seperti halnya tadi untuk maskulin, ada belakangnya itu akhirannya ada ich, dan untuk das juga ada yang tadi saya bilang, ingat yang tadi Schwester, ya Schwesterlein, ada Fräulein, ada das Mädchen, ya das Fräulein, Dickicht, das Foto, das Motto, das Retail, das Eigentum. Untuk tum-tum ya, masuk juga das. Nah, bagaimana dengan di? Nah, di itu biasanya identifikasi dengan suatu yang manis ya, feminim gitu ya, bunga misalnya. Ya, kalau bunganya berakhiran dengan E, dikatakan bahwa ada nama pohon dan bunga yang berakhiran E, misalnya di Ulma, di Nelke, di Rose, itu kita tanda dengan artikel di. Kemudian nama kapal dan pesawat, misalnya di Titanic, Boeing, di Cessna. Kemudian nama merek motor, Vespa, di Vespa, BMW. Kemudian nama negara dan daerah yang menggunakan huruf I, dan E, misalnya di Turki, di Mongolai, ya di Ukraina. Demikian. Seperti halnya bahasa seperti yang tadi ya, dalam maskulin dan neutrum, akhiran dari kata benda itu juga kita bisa tahu, dia artikelnya ini di, misalnya I, di Bücherei, di Bäckerei, atau yang in, di Freundin, di Musikerin. Masih ingat tadi Lehrer, der Lehrer, tapi untuk guru wanitanya di Lehrerin, ya. Teman laki-laki der Freund, teman perempuan Freundin, seperti itu. Jadi penanda in kita bisa identifikasi dia itu adalah feminim, ya. Kemudian yang akhirannya dengan heit, di Krankheit, di Kindheit, akhirannya dengan kait, di Kleinigkeit, akhiran Schaft, di Landschaft, di Verwandtschaft, dan akhirannya ya, di Bildung, di Nahrung. Itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi kata-kata benda dalam bahasa Jerman, sehingga kita tidak perlu menghafal sangat banyak kata-kata benda itu. Kita bisa melihat akhirannya atau endungnya, dan kita bisa mengetahui dia benda ini artikelnya seperti apa. Satu lagi saya ingin memberikan tips ya untuk belajar kata benda ini. Kalau Sobat Beatles lihat dari awal, tadi saya memberikan informasi tentang kata benda, misalnya di sini saya gunakan warna merah muda, memudahkan saya untuk menghafal. Kemudian das saya menggunakan warna kuning, dan der saya menggunakan warna biru. Pada saat saya kuliah dulu, saya menggunakan warna untuk mengidentifikasi. Jadi
Kalau ada kata benda itu saya langsung tuliskan di depan meja saya, ada kertas warna biru, warna merah muda, dan warna kuning, dan di mana ada artikel there maskulin saya tuliskan di situ. Kemudian yang feminin saya tuliskan warna merah muda, dan pada saat saya duduk mengerjakan yang lain, mata saya juga memandang kertas di depan saya, melihat kata-kata benda itu. Sehingga pada saat ujian, sebenarnya saya tidak menghafal lagi karena saya hanya membayangkan kata itu ada di kertas warna apa, sehingga memudahkan saya untuk menghafal artikelnya dari kata benda itu. Jadi ada salah satu cara itu yang saya lakukan. Pasti Sobat Beatles punya cara tersendiri ya untuk trik dan tersendiri untuk mempelajari kata benda. Silakan kalau ada Sobat Beatles punya tip atau trik tersendiri untuk mempelajari kata benda, silakan nanti Sobat Beatles komentar di bawah ini ya, di siaran ini. Demikian Sobat Beatles, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada juga pepatah mengatakan Ibu Magden Meister. Jadi latihan itu membuat orang menjadi lebih mahir. Seperti halnya kita melatih otot dengan olahraga supaya kita menjadi lebih kuat, kita juga bisa berlatih untuk membuat latihan-latihan dalam pembelajaran bahasa sehingga kita menjadi lebih mahir dan menjadi lebih terampil lagi untuk berbicara, untuk menyimak, sehingga penguasaan kita menjadi lebih baik, sehingga kita sebentar bisa berkomunikasi secara langsung dengan native speaker, dengan orang Jerman atau juga orang Austria. Nah, Sobat Beatles, demikian yang bisa saya bawakan saat ini. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Semoga nanti kita akan jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Sobat Beatles. Sampai jumpa. Auf Wiedersehen. Ciao.